biografi Kiai Ahsin Sakho Muhammad. Dr. Ahsin Sakho Muhammad yang bisa dipanggil Abah Ahsin oleh warga Arjawinangun, Cirebon, ini lahir pada bertepatan 21 Februari tahun 1956 di Arjawinangun, Cirebon. Putra dari Kiai Muhammad dengan Nyi Ummi Salamah, putri dari Kiai Satori, seorang pendiri pondok pesantren Dar At-Tauhid di Arjawinangun, Cirebon. Dia terdiri dari generasi ulama yang dibuktikan dari kakeknya sendiri, yang pula seorang ulama serta generasi bangsawan. Kakeknya dia dari jalan ibu ialah Kiai Satori, merupakan seorang ulama serta generasi bangsawan. Darah ulama mengalir dari jalan bapaknya Kiai Sanawi bin Abdullah bin Muhammad Salabi dari Lontang Jaya. Kiai Sanawi merupakan seorang ulama penghulu yang merintis berdiri pondok pesantren Dar At-Tauhid dengan mendirikan langgar atau musola. Dari jalan bunda Kiai Haji Satori, kakek dari Dr. Ahsin Sakho, ialah ulama berdarah bangsawan. Ibunya Nyi Haji Arbiah, anak Kiai Abdul Aziz bin Araja. Ini merupakan generasi Sultan Banten dari Suramanggala yang memerintahkan Kesultanan Banten pada tahun 1808. Serta pada ujung silsilah Kiai Satori berjumpa dengan Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati kala masih duduk di kelas 4 SD, serta sebelum lagi di khitan dia sudah hafal 3 juz Al-Quran, yaitu juz 28, 29 serta 30. Sebab itu kakeknya dari pihak bunda Kiai Satori, pendiri serta penjaga pondok pesantren Darut Tauhid Arjawinangun, sangat menyayanginya. Dia seorang ulama yang karismatik dan sangat disukai serta disegani oleh warga Arjawinangun. Dia seorang ahli ilmu Al-Quran yang sangat bersahaja dalam penampilan, pembawaan kala dialog, santun dan bertutur kata, tetapi penuh hikmah di setiap perkataan. Kurang lebih sebulan lalu dia memperoleh gelar tokoh Nufad Nusantara oleh Universitas Sains Islam di Malaysia, serta kehebatan dalam ilmu qiraat serta ilmu Al-Quran. Perjalanan menuntut ilmu selama 3 tahun, yaitu pada tahun 1970 sampai 1973, ia berjalan di pesantren Lirboyo, belajar di pesantren Lirboyo, Kediri, sambil belajar di SMU. Di pesantren terbuka itu ia belajar fikih dan ilmu alat serta nahwu, sorof dan sebagainya. Saat libur panjang ia menimba ilmu di pesantren seperti mengaji kepada Kiai Umar Abdul Manan di Solo. Meski tidak lama belajar kepadanya, tidak sampai 2 bulan ia merasa sangat beruntung karena bisa memperoleh syahadah sanad dari sang guru. Keinginan yang kuat untuk mendalami Al-Quran membawa meneruskan belajar di Pondok Pesantren Al-Munawir, Krapyak, Yogyakarta 1973 sampai 1976. Ia juga belajar kepada Kiai Arnawi Kudus. Tetapi ketika baru berjalan sekitar 2 bulan, ia meminta pulang ke Cirebon untuk menyiapkan keberangkatan ke Mekah. Ketika di Mekah beliau belajar kepada seorang ahli Al-Quran dari Mesir, ialah Syekh Abdul Al-Arabi. Pada sore hari ia belajar di Markaz Ta'lim
Al-Arabiyah. Ketika itu yang memimpin lembaga tersebut ialah Syekh Syahi Al-Qais, mantan Sekjen Rabithah Alam Islam, yang juga banyak berperan. Lembaga ini ialah Syekh Ibrahim Sa'ad, seorang Mesir yang mengatur metode menghafal Al-Quran. Masa itu merupakan kebangkitan tahfizul Quran di Arabia Saudi. Hal itu tidak terlepas partisipasi para masyayikh, guru-guru para pembaca Al-Quran yang berasal dari Mesir, baik di Makkah, Jeddah, Madinah maupun lainnya. Pada 1977 ia berangkat ke Madinah Al-Munawwarah untuk mengikuti kuliah di Fakultas Kuliah Quran wa Dirasah Islamiyah dari Al-Jami'ah Al-Islamiyah. Di situ ia tak mengalami kesulitan, berarti semua berjalan lancar tanpa hambatan, apalagi mendapat beasiswa $200 atau 775 real per bulan. Pemberian beasiswa itu selain penghargaan bagi mereka yang mempelajari dan menghafal Al-Quran, juga untuk memotivasi para mahasiswa yang kuliah di fakultas tersebut. Sewaktu duduk dia di bangku kuliah di Madinah, bertepatan kisah yang unik dan menarik dari Kiai asal Cirebon tersebut. Pada sebuah kesempatan di acara seminar, Dr. Ahsin Sakhom menceritakan bahwa satu kali saat ia masuk kelas di Universitas Madinah, dia datang terlambat dan kelas sudah dimulai. Sang dosen pun telah datang sebelum Kiai Ahsin datang. Kemudian sang dosen berkata mahasiswanya di kelas ketika Kiai Ahsin tersebut datang ke kelasnya, seorang dosen berkata, "Teman-teman sekalian, marilah kita sambut Syekh kita yang mulia." Lantas Ahsin pun terkejut dengan perkataan sang dosen. Bukan tanpa alasan dosen berkata demikian, sebab ketika kuliah di Madinah tersebut, Dr. Ahsin Sakhom selalu mendapatkan nilai yang hampir sempurna dalam setiap mata kuliah, bahkan terkadang-kadang mendapatkan nilai sempurna. Selepas menamatkan pendidikan kesarjanaan, ia melanjutkan ke program pasca sarjana di universitas yang sama, mengambil jurusan tafsir dan Al-Quran. Selesai pada 1987 dengan tesis sejarah pengembangan Ummul Quran, sedang untuk disertai ia menulis tahqiq, menulis dan meneliti kembali kitab At-Taqrib wal Bayan fi ma'rifati syawahidil Quran, karya As-Safrawi, ulama asal Iskandariyah, Mesir, kelahiran 636 Hijriah atau 1216 Masehi, dan akhirnya ia meraih gelar doktor dengan Yudisium Mumtaz Safa'ul Ula atau Kamulad pada 1989. Praktis selama 12 tahun. Sejak 1977 ia menghabiskan masa mudanya di Jamiatul Islamiyah Madinah. Di antaranya teman dan tanah air yang belajar di sana tapi beda angkatan adalah Hidayat Nur Wahid dan Salim Segaf Al-Jufri. Usai belajar di Madinah, ia kembali mengajar di Pondok Pesantren Darul Tahrid Cirebon yang diasuh oleh pamannya Kiai Ibnu Abdillah. Penguasaannya
yang dalam tentang ilmu Al-Quran menarik perhatian banyak kalangan, maka pada 1992 ia diajak oleh Kiai Syukron Makmun, pengasuh pondok pesantren Darul Rahman Kabayan Baru, Jakarta Selatan, untuk ikut mendirikan Institut Islam Darul Rahman. Pada tahun itu juga ia mengajar di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran dan Institut Agama Negeri, kini Universitas Negeri atau UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta. Beberapa tahun kemudian diangkat sebagai pengajar tetap di YIN hingga kini. Karya tulis. Saat ini Dr. Ahsin Sakho menjadi salah satu figur kiblat kajian Quran khusus qiraah sab'ah. Selain itu, Kiai Ahsin juga merupakan pengantar akademik baik di pesantren maupun di perguruan tinggi. Dr. Ahsin Sakho Muhammad juga merupakan seorang penulis buku yang produktif, terbukti dari beberapa judul buku yang telah dicetak, di antaranya Oas Al-Quran, Keberkahan Al-Quran, Menghafalkan Al-Quran, Renungan Kalam Langit, Renungan Kalam Mulia, Membuktikan Ulumul Quran, Oas Al-Quran untuk Haji dan Umroh, Perempuan dan Al-Quran, Tafsir Kebahagiaan, Keistimewaan Al-Quran, Al-Quran tematis Nabi Muhammad SAW, Ilmu Al-Quran, Manba'ul Barakat fil Ilmi Al-Qiraat. Di tengah kesibukan mengajar baik di Cirebon, Jakarta maupun di luar negeri, ia masih berusaha menampung buku tentang ilmu-ilmu Al-Quran lainnya sebagai salah satu syarat untuk mangkat sebagai guru besar. Mungkin dari kelompok 3 cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.